Di negeri yang tak tertulis dalam peta, berdiri sebuah istana dengan menara menusuk langit. Tapi malam ini, menara itu diselimuti kabut. Bulan enggan menyinarinya. Angin berbisik seakan takut membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur. Malam ini, kutukan kerajaan akan membuka mata. Putri Aurelia, mata sewarna langit sebelum badai, hati selembut kelopak mawar, semua memujanya. Tapi tak seorang pun melihat sunyi yang merambat di balik senyumnya. Ia tak pernah keluar dari tembok istana, tak pernah tahu siapa ibunya, dan tak pernah bertanya, karena mimpi buruknya terlalu nyata. Pada malam hujan itu, semua lilin mati serentak, dan dari cermin kamar terdengar bisikan, lembut, penuh rindu, suara seorang ibu. Aurelia, waktunya pulang. Langkah putri membeku. Di cermin, sosok berjubah berdiri di belakangnya. Tapi saat menoleh, ruangan itu kosong. Namanya Hisa, penyihir istana yang dibakar hidup-hidup 2 dekade lalu karena dituduh memberontak. Tapi api bukan akhir baginya. Ia kembali, tak dengan tubuh, tapi dengan dendam. Ia datang bukan hanya untuk membalas, tapi untuk mengungkap siapa sebenarnya Aurelia. Di balik rak buku rahasia, sang putri menemukan gulungan tua. Di dalamnya pengakuan raja bahwa dirinya bukan anak kandung, bahwa darah ibunya adalah darah sihir, ditakuti dimusnahkan. Aurelia adalah bagian dari kutukan yang ditanam sendiri oleh ayahnya. Demi mahkota, singgasana kerajaan kini berselimut dingin. Di hadapannya, 2 jiwa berhadapan. Aurelia dengan sihir biru membara di tangannya. Hisa dengan mata yang menyimpan 1000 tahun luka. Kau bisa melawan takdirmu atau mewarisinya, ujar penyihir itu. Dan malam itu, istana menjadi saksi dari pilihan paling kelam. Pagi datang, tapi cahaya tak masuk ke jendela tertinggi. Putri duduk di singgasana, mahkota di sampingnya. Sorot matanya tak lagi lembut. Ia menyimpan dunia yang tak bisa dijelaskan manusia. Orang-orang bilang kutukan telah sirna, tapi mereka salah. Ia belum berakhir, hanya berpindah tangan. Tak semua raja gugur karena musuh. Ada yang tenggelam dalam darahnya sendiri, bernama penyesalan. Dan dalam istana yang kembali bisu, Tuan Putri belum selesai menjadi putri. Karena iblis terakhir masih mengenakan mahkota. Singgasana kini jadi penjara baru. Aurelia duduk di tahta. Tapi malam-malamnya diisi gema langkah besi, tawa masa kecil yang menusuk, dan bisikan dari lantai marmer. Darahmu bukan milikku, tapi dosamu adalah warisanku. Istana bicara pada jiwa yang belum siap menjawab. Pada malam ke-13, tanah pemakaman retak. Penjaga melihat bayangan sosok raja yang tak lagi hidup, berjalan tanpa mata, tanpa kulit, dalam sunyi. Tak ada suara keluar dari mulut mereka karena ketakutan terlalu tebal untuk diteriakkan. Ia tidak kembali sebagai hantu. Ia kembali dengan kehendak, dengan tawaran satu ritual terakhir. Ritual penyatuan darah raja dan sihir ibu. Dengan begitu, kutukan akan berhenti, bisiknya. Tapi bisikan nyasa terus bergema di kepala Aurelia yang mengikat dengan darah akan hidup di bawah bayang-bayangnya. Di balai ratu, mereka bertemu, ayah dan anak. Tapi tak ada pelukan, hanya sihir membara dan kenangan yang dikuliti satu persatu.
Aurelia menunjuk lukisan keluarga yang retak, lagu-lagu pengantar tidur yang tak pernah dinyanyikan. Dan akhirnya, dengan suara yang tak gentar, ia berkata, "Aku bukan pewaris tahta. Aku pemutus rantai perjanjian itu." Pagi kembali, tapi cahaya tak berani menyentuh istana itu. Aurelia berjalan keluar sendiri, tak membawa mahkota, tak membawa nama. Ia tinggalkan segalanya, tahta, darah, warisan. Dan saat langkahnya memudar di kejauhan, negeri itu perlahan melupakannya. Tak ada cerita baru, hanya sunyi. Karena sesuatu yang lebih besar dari putri baru saja dilahirkan.